Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Sahabat Darul Muqarrabin Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan Darul Muqarrabin Media, media yang menjadi inspirasi santri Indonesia. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semuanya, apakah ilmu adalah sesuatu yang ada di luar kita yang harus kita cari, atau sesungguhnya ilmu sudah ada di dalam diri kita dan kita tinggal mengaktifasi? Ini pertanyaan penting terutama untuk kita para santri, para pencari ilmu. Apakah ilmu itu ada di luar diri kita dan kemudian harus kita cari dan kemudian dimasukkan ke dalam diri kita, atau sudah ada dalam diri kita dan kita tinggal mengaktifasinya? Maka penting kemudian kita mengambil salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 31 ini merupakan ayat lanjutan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Adam dan selanjutnya Bani Adam, yaitu manusia, sebagai khalifah, memiliki amanah sebagai khalifah di muka bumi. Yang tugas dari khalifah tersebut adalah menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Jalalain mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khalifah maknanya adalah yakhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha. Mewakiliku untuk menegakkan hukum-hukumku di dunia, di bumi. Nah, sebagai bekal Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Adam dan membekali nanti berikutnya Bani Adam, kita semuanya sebagai khalifah yang mewakili Allah dalam penegakan hukum-hukum, penegakan syariahnya di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam tentang segala perkara, tentang segala sesuatu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama seluruhnya. Maka kalau melihat redaksi ayat ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan awal bahwa sungguhnya ilmu itu telah ada pada diri Nabi Adam, diinstalkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah, diinstalkan oleh Allah kepada diri Nabi Adam, kepada jiwa Nabi Adam, dan berikutnya juga itu merupakan sesuatu yang terus berlanjut kepada anak keturunan Adam, kepada Bani Adam. Ya, artinya ilmu telah terinstal dalam jiwa-jiwa Bani Adam, dalam jiwa-jiwa manusia. Lalu mengapa misalkan ada manusia yang tidak kemudian aktif ilmunya atau tidak menjalankan ilmunya? Ini bisa jadi karena sungguhnya ilmu yang sudah terinstal tersebut tidak diaktifasi, tidak diaktifkan oleh orang yang sudah Allah instal ilmu pada dirinya sesungguhnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengaktifasi ilmu yang telah Allah instalkan pada diri kita. Seperti mungkin ada banyak perangkat-perangkat dalam kehidupan kita, gadget, yang sebenarnya dalam gadget tersebut sudah terinstal berbagai aplikasi-aplikasi, tapi kemudian ya, ketika pemilik gadgetnya tersebut atau gadgetnya tersebut tidak diaktifkan instalan-instalannya, aplikasi-aplikasi yang terinstalnya, maka kemudian tidak akan pernah bisa digunakan. Demikian juga ilmu yang ada pada diri kita yang sudah Allah instalkan, yang kemudian itu bisa menjadi jawaban terhadap berbagai hal, itu kemudian bisa diaplikasikan ya menjadi aplikasi-aplikasi kehidupan kita, itu kemudian tidak akan aktif kalau tidak pernah kita aktifasi. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita mengaktifasi ilmu yang telah Allah instalkan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan
Ayat pertama, wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, yaitu perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala memberikan cara, memberikan metode agar kita kemudian mendapatkan ilmu dari Allah, baik itu adalah bil qalam maupun malam ya'lam, adalah dengan iqra, dengan membaca. Maka aktivasi ilmu yang telah terinstal pada diri kita itu adalah dengan membaca, dengan qiraah, dengan membaca hal-hal yang akan menggiring kita menuju aktifnya ilmu yang ada pada diri kita. Maka qiraah adalah kunci aktivasi ilmu yang telah Allah instalkan pada diri kita. Lalu kemudian apa yang harus kita baca agar ilmu yang telah terinstal itu kemudian aktif pada diri kita, bisa menjadi aplikasi dalam kehidupan kita? Maka kemudian ya, sebagaimana Allah perintahkan tadi di dalam surah Al-Alaq, maka yang kita baca itu adalah seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah diawali dari ciptaannya. Maka para ulama kemudian menyampaikan bahwa ayat yang harus kita baca, ayat yang harus kita qiraahi itu kemudian terdiri dari dua bentuk ayat. Ada ayat kauniyah dan ada ayat kalamiyah. Ayat kauniyah berupa ayat-ayat ciptaan Allah. Karena yang pertama tadi Allah perintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Jadi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, dari kauniyah, dari ayat-ayat kauniyah ini banyak sekali yang harus kita baca. Harus kita qiraahi supaya kemudian tumbuh dalam diri kita tadi, aktif dalam diri kita ilmu, yang dengan ilmu tersebut kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang paling penting yang harus kita dapatkan, yang harus kita miliki dalam diri kita adalah sebagaimana Allah perintahkan di dalam surah Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah bahwa sungguhnya tiada ilah selain Allah. Maka untuk supaya kita sampai kepada ilmu bahwa tiada ilah selain Allah tadi, di antaranya adalah kita harus berqiraah kepada ayat-ayat Allah. Yang pertama adalah kepada ayat-ayat kauniyah Allah, kepada ayat-ayat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kepada ayat-ayat kalamiyah Allah, kepada ayat-ayat yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Al-Qur'an. Maka kemudian Al-Qur'an menyediakan cara bagaimana supaya kita bisa berqiraah, bisa membaca ayat-ayat baik kauniyah maupun kalamiyahnya. Untuk ayat kauniyah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah untuk melaksanakan, indikasi untuk melaksanakan proses yang disebut dengan tanzur dan tafakkur. Tanzur artinya kita melihat, kita mengamati, kita meneliti terhadap ayat-ayat ciptaan Allah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menunjukkan kepada kita ayat-ayatnya itu agar kita kemudian sampai kepada hakikat kebenaran, agar sampai kepada meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq dan Allah adalah satu-satunya Rabb kita, satu-satunya Malik bagi kita dan satu-satunya ilah bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim, akan kami terus tunjukkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Jadi Allah akan senantiasa memberikan kepada kita, menghamparkan ayat-ayatnya kepada kita semuanya dalam bentuk fil afaqi, dalam bentuk ayat-ayat di alam semesta afaqiyah, dan wa fi anfusihim, dan ayat-ayat yang ada dalam jiwa mereka. Ayat-ayat afaqiyah berarti ciptaan-ciptaan Allah dalam jagat yang disebut dengan jagat makrokosmos,
Sedangkan ayat-ayat anfusiyah adalah ciptaan-ciptaan Allah dalam jagat mikrokosmos. Maka kedua ayat ini yang Allah perlihatkan kepada kita harus kita baca. Tadi cara bacanya yang pertama adalah dengan tanzur. Dengan mengamati, dengan meneliti, dengan melihat, mengamati, meneliti secara seksama. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Misalkan tentang ayat Afaqiyah disebutkan di dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak tanzurun, tidak melihat, memperhatikan, meneliti bagaimana kemudian unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung dijadikan pasak, dan bagaimana bumi dihamparkan. Maka kemudian itulah yang harus kita perhatikan. Demikian juga terhadap ayat anfusiyah. Ayat yang berkaitan dengan diri kita, Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita semuanya untuk memperhatikan. Ada banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita misalkan untuk memperhatikan keadaan bagaimana jiwa manusia, bagaimana manusia melakukan aktivitas kehidupannya, sampai Allah kemudian memerintahkan qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah, lihatlah, amatilah, telitilah bagaimana akibat orang-orang sebelum kalian. Yang kemudian mereka dengan diri-diri, dengan jiwa-jiwa mereka telah melakukan berbagai aktivitas sebelumnya. Baik yang kemudian mungkin ada yang taat kepada Allah, ada juga yang kemudian mendustakan Allah. Sehingga di ayat lain perintahnya, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi yang pertama adalah dengan tanzur, dengan melihat, meneliti, mengamati terhadap ayat-ayat kauniyah tersebut. Lalu kemudian proses mengamati, proses meneliti, proses melihat itu kita tindak lanjuti dengan sebuah proses merenungkan, memikirkan secara mendalam. Ya, karena Allah juga perintah, yaitu yang kemudian disebut dengan tafakkur. Bertafakkur terhadap ayat-ayat ciptaan, ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi baik afaqiyah maupun anfusiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kembali di dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan awalam yatafakkarun. Apakah mereka tidak bertafakkur? Ma fi anfusihim, apa yang ada di dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma. Tidaklah Allah ciptakan langit, bumi dan segala sesuatu yang ada di antaranya illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kecuali dengan hak dan dengan perhitungan yang presisi, dengan waktu yang telah ditetapkan. Maka ayat ini mengajak kita semuanya untuk memproses apa yang telah kita lihat, kita amati, kita teliti dengan direnungkan, difikirkan secara mendalam sehingga sampai akhirnya kepada sebuah kesimpulan bahwa seluruh itu baik ayat anfusiyah maupun ayat afaqiyah fil ardi au fis sama, di langit, di bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya itu adalah hak, merupakan suatu kebenaran dari yang diciptakan oleh Allah dan punya kemudian perhitungan-perhitungan yang sangat tepat, presisi, punya waktu yang tepat dan presisi yang kemudian itu akan memberikan manfaat bagi manusia. Sehingga di dalam surah Ali Imran disebutkan ketika kita melakukan proses bertafakur terhadap ayat-ayat Allah itu, ayat-ayat kauniyah itu, maka kemudian kita harus sampai kepada di mana diri kita akhirnya menemukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di ayat tadi kemudian kita meyakini bahwa annahul haq, bahwa semuanya ini adalah benar. Kalau di sini berarti tidak sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka kemudian proses tafakur kita harus sampai kepada sebuah
keyakinan bahwa seluruh ciptaan Allah ini tidak Allah ciptakan secara sia-sia atau Allah ciptakan bil haqqi wa ajali musamma. Nah, agar kemudian seluruh proses kita membaca berqiraah terhadap ayat-ayat kauniyah dengan tanzur dan tafakkur itu kemudian bisa semakin mengokohkan keyakinan kita terhadap bahwa annahu la ilaha illallah tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Semakin mengokohkan keyakinan kepada kita bahwa semua ini adalah al-haq wa ajali musamma, maka kemudian kuatkan, bingkai proses kita mempelajari ayat-ayat kauniyah ini, berqiraah terhadap ayat-ayat kauniyah ini dengan kemudian berqiraah terhadap ayat-ayat kalamiyah Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya membuka jiwa kita semuanya. Karena orang yang tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah Al-Qur'an, maka itu jiwanya bisa jadi adalah jiwa yang tertutup. Maka bagaimana prosesnya, bagaimana metodenya, bagaimana caranya kita berqiraah terhadap ayat kalamiyah ini, maka Allah sebut di dalam Al-Quran sebagai proses tadabbur. Tadi kalau terhadap ayat kauniyah adalah dengan tanzur tafakkur. Untuk ayat kalamiyah Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah tadabbur. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Qur'an? Kalaulah Al-Quran ini bukan berasal dari Allah, pasti akan ditemukan ikhtilaf, perselisihan yang sangat banyak, tidak memiliki koherensi, tidak memiliki keintegralan dalam Al-Quran ini. Tapi karena Al-Quran ini berasal dari Allah, maka tidak ada satupun yang berselisih satu dengan yang lainnya, ayat-ayat Allah. Termasuk tidak akan pernah berselisih juga dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, termasuk tidak akan pernah juga berselisih dengan ayat kauniyah. Maka juga Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfalaha. Apakah mereka tidak bertadabbur terhadap Quran atau jiwanya tertutup? Jadi hanya orang yang jiwanya tertutup, maka dia tidak mau kemudian merangkai proses dia mendapatkan ilmu atau mengaktifasi ilmunya dengan tandur dan tafakkur melalui proses tadabbur. Maka kalau kita bisa merangkaikan tiga hal ini, insya Allah kita akan menjadi orang merangkaikan proses tandur, tafakkur, tadabbur. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang tazakkur, orang yang bisa bertazakkur, orang yang senantiasa mengingat eksistensi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengingat eksistensi Allah Subhanahu wa taala, mengingat terhadap Allah dan segala eksistensinya, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang bertasyakkur, menggunakan seluruh apa yang telah Allah hidangkan dalam alam semesta ini, yang kemudian kita yakini bahwa ini adalah berasal dari Allah dan terikat oleh ajali musamma, terikat oleh sunnatillahnya, kemudian digunakan semaksimal mungkin oleh kita untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Mari kita mengaktifasi ilmu yang telah Allah instalkan pada diri kita dengan proses qiraah, dengan tanzur tafakkur terhadap ayat-ayat kauniyahnya, dan diperkuat dengan tadabbur terhadap ayat kalamiyahnya, supaya kemudian kita menjadi orang yang bertazakkur, mengingat seluruh eksistensi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menjadi orang yang bertasyakkur, bersyukur terhadap seluruh apa yang telah Allah berikan dengan menggunakannya dalam hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hakumi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.